Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat, kali ini dengan sebuah alur cerita yang berjudul Pada Fetu. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sempat putus asa, namun kini ia bangkit dan mau mempertahankan tanah serta desanya dari tangan-tangan serakah. Tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Sebuah jembatan yang menghubungkan kediaman Mohana terputus. Ia menyalahkan Raffi atas hal itu, namun Raffi dengan tenang datang dan mencoba melihat jembatan yang rubuh tersebut. Dan dengan cepat meminta bantuan warga untuk membuat jembatan baru yang tadi terputus. Namun pertengkaran selalu terjadi di kediaman Raffi, karena ia yang tidak memiliki pekerjaan dan hanya berdiam diri saja di rumah. Ibunya selalu membandingkan temannya dengan dirinya yang sangat jauh berbeda. Tapi Raffi sama sekali tidak mengatakan apapun kepada ibunya. Perkumpulan dilakukan di balai desa untuk membahas pemilihan kepala desa. Kali ini, ibu Raffi mencoba untuk mengajukan keluhan untuk mendapatkan bantuan atas rumahnya yang selalu mengalami bocor saat hujan. Tapi mereka tidak menghiraukannya. Sementara para kandidat kepala desa mulai mencari cara untuk bisa mendapatkan simpati dari warga sekitar. Seperti Koyali yang memiliki rencana sedikit kotor untuk pemilihan kali ini. Iring-iringan pengikut Koyali mulai mengelilingi kampung. Mereka berhenti tepat di kediaman Raffi dan mengatakan pada Puspa mereka akan merenovasi rumah Puspa agar menjadi rumah layak huni. Mendengar wakil Koyali mengatakan hal itu, Puspa sangat gembira dan menerima sepenuh hati bantuan yang diberikan oleh Koyali dan juga partainya. Raffi hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan satu patah kata pun saat melihat orang-orang Koyali mulai bekerja memperbaiki rumahnya. Semua orang partai mulai bergotong royong mengeluarkan alat dari mobil yang mereka tumpangi tadi. Mulai dari mengganti genteng dan kayu-kayu mereka lakukan secara bersama-sama. Semua bergerak untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kediaman Puspa. Melihat rumahnya diperbaiki, Puspa tersenyum bahagia karena cita-citanya memiliki kediaman yang layak huni bisa segera terwujud. Raffi memasuki rumah yang sedang dibongkar oleh orang-orang Koyali. Ia mengambil satu foto miliknya saat ia masih kecil. Namun ia sama sekali tidak ikut turun tangan membantu orang-orang partai tersebut memperbaiki rumahnya. Hingga rumahnya benar-benar menjadi sangat indah. Warga berkumpul dan merasa senang melihat kediaman Raffi dan Puspa dalam keadaan baik. Senyum terus mengembang dari bibir Puspa saat melihat rumahnya sudah bisa ditinggali dan menjadi lebih nyaman. Raffi yang biasa mengantar susu menyukai seorang wanita bernama Sima yang bekerja di salah satu kantor desa. Ia tidak mengetahui kalau wanita itu ditekan oleh pria lain untuk bisa menjadi istrinya. Pria tersebut marah karena telah ditolak dan melampiaskannya pada semua orang yang ia temui. Perkumpulan Kanjileri kembali diadakan sebagai adat istiadat desa yang ditempati Raffi. Tapi tiba-tiba hujan turun dengan sangat derasnya hingga semua membubarkan diri dan berlindung dari hujan. Raffi yang ikut berlindung terkesima melihat Sima yang juga melihat ke arahnya. Ia hanya bisa memandang dari jauh dan ia masih malu untuk mengakui rasa yang ia miliki dalam hatinya. Raffi memberanikan diri untuk mendekatinya dan meraih tangannya. Sima yang memiliki perasaan yang sama menyambut uluran tangan yang diberikan oleh Raffi. Hujan malam itu turun semakin deras dan semua warga berdoa agar hujan kali ini tidak menimbulkan banjir. Namun salah satu dari mereka memberi sambutan dan menyinggung tentang pembangunan rumah Raffi yang mereka anggap tidaklah tepat. Raffi merasa seperti ditelanjangi hingga membuat dirinya menjauh pergi dari tempat itu dan membiarkan tubuhnya basah terkena hujan yang turun malam itu.
Ingatannya melayang saat ia masih menjadi kebanggaan desa. Ia adalah atlet lari yang selalu memenangkan kejuaraan di tiap kali perlombaan. Raffi Malur Express selalu dieluk-elukan oleh semua warga hingga kecelakaan itu merenggut semuanya. Perayaan Team dilakukan oleh semua penduduk desa dan semua berkumpul untuk mendapatkan berkah dari dewa. Warga yang melintas dan melihat batu bertuliskan rumah ini dibangun atas bantuan Koyali selalu mengolok-olok Raffi dan juga Puspa. Raffi lebih memilih berdiam diri di rumah dibandingkan ia harus pergi ke tengah desa. Lagi-lagi bayangan indah bersama ayahnya kembali muncul saat dirinya masih sangat kecil. Raffi keluar bersama salah satu pria tua yang menyusulnya untuk pergi bersama. Tapi keributan terjadi di antara para pemuda yang bermain taruhan. Mereka berkelahi dan menyerang satu sama lain. Raffi berusaha memisahkan mereka dan menghentikan mereka. Tapi salah satu dari mereka malah memukul kaki Raffi dan memukul lawannya. Raffi menggerang kesakitan dan menendang pria yang telah melukainya. Ia tidak lagi bisa mengendalikan emosinya dan memukuli mereka semua satu persatu hingga mereka semua akhirnya menyerah, lalu melarikan diri. Semua penduduk desa melihat apa yang dilakukan oleh Raffi. Melihat hal itu, Raffi yang penuh dengan lumpur menjerit sekuat-kuatnya melepaskan beban yang ada di hatinya selama ini. Masih dalam keadaan marah, Raffi kembali ke kediamannya. Ia memandang batu sponsor yang ada di depan rumahnya. Dengan menggunakan tombak, ia merusak batu tersebut dan Mohan yang mendengar kebisingan itu terbangun dan memperhatikan yang dilakukan oleh Raffi. Ia melihat sendiri Raffi menghancurkan batu sponsor tersebut dengan tangannya sendiri. Penebangan kayu terhenti saat mereka mengetahui seorang warga ditemukan tewas bersimbah darah di area hutan. Laki-laki tua itu tewas dengan luka di sekujur tubuh. Hal itu membuat marah salah satu keluarganya dan menegur Konyali yang datang melihat keadaan korban yang tewas tersebut. Konyali angkat bicara di tengah-tengah warga yang hadir. Konyali menghentikan pidatonya saat mendengar batu sponsor di rumah Raffi ikut rusak. Konyali terdiam dan ia tersenyum penuh arti saat melihat polisi mulai datang mendekat. Korban yang diketahui bernama Rajif memang mengaku pergi ke hutan kepada keluarganya. Raffi yang mendatangi Sima mencoba menceritakan apa yang ia rasakan. Ia merasakan menjadi orang gagal saat ini dan merasa semua orang menatap jijik kepadanya. Namun Sima mencoba menyemangatinya dan secara tidak langsung mengatakan rasa cintanya kepada Raffi. Mendengar hal itu, Raffi terdiam dan memilih meninggalkan Sima sambil tersenyum malu. Sima yang merupakan seorang janda yang diceraikan suaminya membuat Raffi benar-benar merasa jatuh cinta. Tapi lamunannya dibubarkan ketika terdengar suara ledakan berulang kali dari sisi jalan, kemudian kerusuhan pun terjadi. Beberapa orang mulai merusak beberapa toko dan merusak beberapa mobil yang lewat, bahkan mereka membakar mobil yang melintas di tempat itu. Raffi dan Sima hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Koyali. Mereka pun membubarkan diri setelah menghancurkan posko dari partai lain. Polisi datang saat malam hari dan melihat keadaan kerusuhan yang siang tadi terjadi. Tak lama pendukung Konyali mendapatkan serangan dari partai lain yang telah mereka serang sebelumnya. Sementara Koyali tidak mengetahui poskonya diserang dan dibakar. Konyali yang ada di rumahnya belum mendapatkan laporan tentang perusakan poskonya. Raffi terdiam ketika melihat rombongan Konyali melintasinya dan menabur kebencian untuk partai lain serta pemimpinnya. Raffi memutuskan untuk datang ke kantor polisi dan ia disalahkan saat ia berkelahi di acara keagamaan beberapa hari lalu. Polisi menyimpulkan kerusuhan yang terjadi di antara dua partai tersebut disebabkan oleh hancurnya batu sponsor di kediaman Raffi. Dan hal itu membuat Raffi mengatakan kalau dirinya lah yang telah menghancurkan batu tersebut di hadapan dua polisi. Mendengar hal itu, orang-orang yang ada di kantor polisi itu terperangah dan tidak menyangka sama sekali. Ia mengatakan pada inspektur kalau orang-orang partai itu merenovasi rumahnya tanpa izinnya dan menuliskan sponsor telah membangun rumahnya. Inspektur meminta Raffi untuk menunggu di luar. Tak lama Konyali datang ke kantor polisi itu sesuai dengan panggilan dari pihak kepolisian. Inspektur mengatakan kebenaran kepada Konyali. Ia meminta Raffi untuk kembali ke rumahnya.
Inspektur pun menurutinya dan kematian warga itu pun telah diselidiki karena dihabisi oleh babi hutan yang masuk ke desa tanpa memiliki pagar. Koyali berdiri di hadapan warga dan mengatakan ia akan mendirikan pagar pembatas agar binatang buas tidak lagi datang memasuki desa mereka. Setelah mendirikan lagi batu sponsor di depan rumah Raffi, Konyali memperingatkan Raffi untuk tidak lagi menghancurkan batu tersebut karena ia akan menghancurkan orang itu. Di tempat penebangan kayu, Konyali mulai merencanakan hal lain untuk bisa lagi mendapatkan simpati dari warga. Kali ini ia mau membuat skema petani seva dan akan memilih warga untuk menjadi tumbalnya lagi. Ia pun meninggalkan tempat itu lalu pergi. Ia telah memperhitungkan sekitar 7.000 petani memiliki tanah sendiri dan ia berencana untuk bertani di tanah mereka. Dengan air dan kerja keras mereka akan mendapatkan hasil dan tidak peduli petani yang kelaparan karena kebodohan mereka. Konyali mulai membicarakan pada petani-petani yang ia kumpulkan. Ia mengatakan mereka tidak perlu memikirkan benih panen dan penjualan karena ia yang akan mengurus semuanya. Satu persatu petani tersebut setuju dan Konyalilah yang telah membawa pengacara meminta semua petani menandatangani dokumen persetujuan itu. Raffi tahu kalau Konyali adalah pedagang kayu biasa yang sekarang mau menguasai desa. Ia tahu Konyali tengah mengadakan penipuan besar-besaran. Konyali sendiri merasa sangat senang ketika semua petani menyetujui idenya dan memberikan tanda jempol mereka di dokumen yang telah disiapkan oleh Konyali. Mohan berlari ketika mendengar suara gonggongan anjing yang sama seperti kematian salah satu warga mereka. Raffi yang mendengar hal itu pun langsung mengambil tombak yang ia miliki dan berlari ke arah hutan dengan cepat. Ia terkejut ketika melihat Mohan sudah tidak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Mohan melihat ke arah Raffi yang datang dengan membawa tombak. Ia memaksa tubuhnya untuk berdiri dan mereka berdua mendengar suara babi hutan yang bersiap menyerang mereka. Mohan berlari ke arah babi hutan itu disusul oleh Raffi di belakangnya. Keduanya bersiap berburu babi hutan yang terus berlari dengan sangat kencang. Saat setelah melihat babi hutan itu berlari, ia mengejarnya dan dalam satu kali gerakan, ia berhasil memukul jatuh babi tersebut menggunakan tombak yang ia bawa. Tanpa ragu, Raffi langsung menghabisi dengan menikam tubuh babi tersebut hingga tak bernyawa. Mohan yang melihat Raffi berhasil menghabisi babi itu mendekatinya. Raffi mengatakan kalau Mohan harus mengubur babi yang telah membunuh ayahnya. Setelah berbicara seperti itu, Raffi pergi meninggalkan Mohan seorang diri. Sementara Konyali berhasil menjalankan semua rencananya, menguasai lahan pertanian dan mendapatkan untung melimpah dari pertanian yang dihasilkan oleh petani di desanya. Raffi yang sudah mau bergabung dengan warga membuat warga tidak sungkan untuk ikut membantunya mengerjakan berbagai hal positif. Hingga semua yang dikerjakan oleh Raffi membuahkan hasil. Bahkan ia berhasil membudidaya madu di kediamannya dan berbagai macam sayuran serta buah-buahan. Sementara partai saingan Konyali hanya bisa terdiam saat Konyali berhasil berjalan lebih dulu daripada mereka. Para petani kini mulai menyadari kalau mereka hanya dipergunakan tenaganya untuk memperkaya Konyali. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka telah menandatangani surat perjanjian. Konyali pun mengumpulkan semua petani dan mencoba mendengarkan keluhan mereka. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Raffi yang ikut dalam perkumpulan itu terus menekan mereka. Ia menelanjangi semua kecurangan yang telah dilakukan oleh Konyali kepada petani. Namun Konyali malah merendahkan Raffi sambil menanyakan kekurangan pada rumahnya yang telah ia bangun. Semua orang yang berkumpul pun tertawa. Konyali meminta Raffi tidak lagi ikut campur urusan warga yang lain karena ia adalah orang pertama yang mendapatkan bantuannya. Hal itu mengartikan Raffi menyetujui semua program-program yang telah ia keluarkan untuk desa mereka. Tiba-tiba seorang petani angkat bicara dan mengatakan sekarang dialah yang menentukan tanaman apa yang ditanam di tanah miliknya, bukan Konyali. Raffi pergi bersama beberapa petani yang sudah mengetahui kebusukan Konyali. Setelah rapat tersebut selesai, Konyali mulai menyusun rencana lain untuk menguasai semua kekayaan di desa ini. Kampanye pun dimulai. Konyali yang memimpin partai tersebut bertarung dengan partai ISF yang sama-sama ingin menang dalam pemilihan ini. Namun semua pendukung Konyali datang ke rumah Raffi dan merusak sebagian kebun lalu merusak beberapa hewan ternak yang dibudidaya oleh Raffi. Mereka bahkan dengan sengaja menyalakan kembang api dan petasan hingga membuat semua hewan ketakutan. Raffi terdiam melihat hasil tangannya hancur karena perbuatan orang-orang partai JSP.
Konyali mulai memberikan pidatonya di depan semua pendukung. Semua bersorak memberikan dukungan pada Konyali. Sementara Raffi yang telah memikirkan langkah selanjutnya mengambil tombak yang ia miliki dan mendekati ke arah kerumunan yang merusak pekarangannya. Ia mendekati batu sponsor dan terang-terangan menghancurkannya di depan semua pendukung Konyali, bahkan ia tidak segan-segan membalas serangan yang dikerahkan oleh orang-orang Konyali. Walaupun seorang diri, Raffi sekuat tenaga untuk mengusir mereka dari tanahnya. Namun satu pukulan membuatnya tersungkur tepat di hadapan ibunya yang sekarang mendukung dirinya melawan Konyali yang serakah. Puspa malah mengambil cangkul dan membantu putranya menghadapi orang-orang Konyali, dan kini beberapa penduduk pun membantu Raffi dan ibunya. Namun satu serangan mengenai punggung Raffi hingga membuatnya terhuyung. Namun bayang-bayang semangat ayahnya membangkitkan dirinya yang langsung melumpuhkan mereka semua. Puspa melemparkan sebilah tombak dan memintanya untuk mengusir mereka seperti ia mengusir babi hutan. Raffi pun melakukan hal itu dan ia memukuli semua anak buah Konyali secara brutal hingga tidak ada satupun anak buah Konyali berani mendekat. Raffi memerintahkan mereka untuk angkat kaki dari tanahnya atau ia akan menghabisi mereka semua. Orang-orang Konyali berduyun-duyun meninggalkan rumah Raffi dan membiarkan Raffi menghancurkan batu sponsor milik Konyali. Ia pun memperingatkan Konyali untuk tidak lagi menindas warga. Jangan karena ia memberikan sesuatu yang gratis untuk warga, ia lalu bisa memperlakukan mereka seperti budak. Konyali diminta untuk menghentikan semuanya, tapi Konyali tidak terima karena ia yang telah merenovasi rumah Raffi dan ia berhak melakukan apapun di tanah dan rumah Raffi. Namun Puspa mengatakan ini adalah rumahnya, tanahnya. Bila ia ingin tetap menguasainya, maka dengan tangannya sendiri ia akan membakar Konyali. Raffi mengatakan pada Konyali untuk pergi dari tanahnya. Beberapa warga pun bersorak dan meminta Konyali meninggalkan tanah mereka dan ladang mereka. Satu persatu warga pun berani untuk menghancurkan batu sponsor yang ada di setiap tanah warga. Konyali pergi meninggalkan tempat itu tanpa berbicara sepatah kata pun dan Raffi mendapatkan dukungan penuh dari semua warga yang sudah menyadari keserakahan Konyali dan juga partainya. Film pun selesai.